Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Cynthia Pusparini. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang etnografi, di mana etnografi memiliki keterkaitan dengan antropologi kesehatan. Karena pada dasarnya untuk mempelajari suatu keadaan perubahan perilaku tentang kesehatan, maka seorang peneliti harus dapat mengumpulkan data-data dan menghasilkan tulisan etnografi yang selengkap mungkin. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, klik loncengnya, berikan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video informasi dari saya, dan share ke teman-temanmu. Saksikan video ini dengan seksama agar kamu dapat memahami inti dari penyampaian video ini. Pengertian etnografi atau ethnographes dalam bahasa Latin atau ethnos berarti bangsa dan gravin yang berarti melukis atau menggambar. Sehingga etnografi berarti melukiskan atau menggambarkan kehidupan suatu masyarakat atau bangsa. Etnografi sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui pengamatan, partisipan, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat yang dipelajarinya, misal untuk menjelaskan seseorang, sebuah etnos melalui tulisan. Sehingga seorang yang ingin melakukan penelitian tentang kesehatan di suatu daerah harus juga dapat memahami etnografi dari daerah tersebut. Etnografi merupakan pekerjaan antropolog dalam mendeskripsikan dan menganalisis kebudayaan yang tujuan utamanya adalah memahami pandangan atau pengetahuan dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau perilaku atau kelakuan guna mendapatkan pandangan mengenai dunia masyarakat yang diteliti. Menurut Spratly 1997, seorang penulis etnografi disebut juga etnograf. G.A. Clifton dalam buku penjelasannya yaitu Introduction of Cultural Anthropology tahun 1968 melakukan beberapa modifikasi. Yang pertama, menjelaskan bahwa 1. Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya satu dengan yang lain merata tinggi. Yang kedua, kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengucapkan satu bahasa atau satu logat bahasa. Yang ketiga, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi. Keempat, kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri. Kelima, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh wilayah geografis yang merupakan kesatuan daerah fisik. Keenam, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah atau politikal administratif. Ketujuh, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu pengalaman sejarah yang sama. Kedelapan, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh
satu desa atau lebih. Dan yang terakhir, yang ke-9, kita akan bicara tentang kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam. Sehingga seorang ahli antropologi yang mencari suatu kesatuan untuk menjadi pokok penelitian dan pokok deskripsi antropologisnya sudah tentu juga menghadapi kompleksitas yang berbeda mengenai unsur budaya yang dihadapinya. Selanjutnya kita membahas tentang kerangka etnografi. Bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dari suatu daerah geografi ekologi di suatu wilayah administratif tertentu yang menjadi pokok deskripsi sebuah buku etnografi atau sebuah penelitian biasanya dibagi ke dalam unsur-unsur kebudayaan menurut suatu tata urut yang sudah baku, yang disebut dengan kerangka etnografi. Sebuah kerangka mengenai kebudayaan suatu suku bangsa yang disusun menurut kerangka etnografi akan terdiri dari bab-bab sebagai berikut. Yang pertama, mengenai lokasi lingkungan dalam dan emografi. Yang kedua, asal mula dan sejarah suatu suku bangsa. Yang ketiga, bahasa. Keempat, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial. Selanjutnya ketujuh, kesenian. 8, sistem pengetahuan. Dan selanjutnya adalah sistem religi. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal ini di slide-slide berikutnya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai lokasi lingkungan, alam, dan demografi. Dalam menguraikan lokasi tempat tinggal dan penyebaran suatu suku bangsa yang menjadi pokok deskripsi suatu etnografi, perlu dijelaskan ciri-ciri geografinya, yaitu iklimnya, tropikal, Mediterranean, iklim sedang, iklim kutub, atau sifat daerahnya, apakah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, atau jenis kepulauan, apakah termasuk daerah rawa, hutan tropikal, saban, stepa, gunung, dan sebagainya, bagaimana suhunya dan curah hujannya. Karena suatu etnografi juga harus dilengkapi dengan demografi, yaitu data mengenai jumlah penduduk yang diperinci dalam jumlah wanita dan jumlah pria, dan sedapat mungkin juga menurut tingkatan-tingkatan umur dengan interval 5 tahun. Data mengenai laju kelahiran dan laju kematian, serta data mengenai orang yang pindah keluar masuk daerah tersebut agar data tentang lokasi lingkungan alam geografi lebih lengkap. Yang selanjutnya yaitu asal mula sejarah suku bangsa. Suatu etnografi ada baiknya juga dapat dilengkapi dengan keterangan mengenai asal mula dan sejarah suku bangsa yang menjadi pokok deskripsinya. Dalam usaha ini, seorang ahli antropologi perlu bantuan dari para ahli sejarah lainnya. Seorang ahli antropologi dapat membaca laporan hasil penelitian para ahli prehistori tentang daerah umum yang menjadi tempat tinggal suku bangsa bersangkutan. Kerjasama seorang ahli antropologi dengan seorang ahli prehistori di Indonesia merupakan suatu kerjasama lintas suatu bidang ilmu atau interdisiplin. Yang selanjutnya kita bahas yaitu mengenai bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya dengan berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain.
Menurut Kissing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang mengungkapkan secara simbolik dan mewariskan kepada generasi penerus sangat bergantung pada bahasa. Selanjutnya kita bicara tentang sistem teknologi. Adapun sistem teknologi atau teknologi tradisional mengenai paling sedikit 8 macam sistem, peralatan dan unsur-unsur kebudayaan fisik yang dipakai oleh manusia yang hidup dalam masyarakat kecil yang berpindah-pindah dan masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian, yaitu alat-alat produktif, alat-alat penyalakan api, senjata, pakaian dan perhiasan, makanan, minuman, bahan pembangkit gairah dan jamu-jamuan, wadah, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Hingga penulis dapat memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat setempat melakukan kegiatannya sehari-hari. Yang selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai sistem ekonomi atau mata pencarian hidup dari suatu daerah. Mata pencarian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian yang penting dalam etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian yaitu mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Misalnya mereka bertanikah, sebagai nelayankah, atau beternak, dan mata pencaharian lainnya, sehingga tergambar bagaimana masyarakat di suatu daerah tersebut dapat mempertahankan kehidupannya. Tidak hanya itu saja, seorang etnografi harus dapat juga menjelaskan mengenai organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan suatu bentuk pengaturan tindakan atau perilaku individu untuk bekerja sama dalam mencapai visi dan tujuan yang disepakatinya. Adapun unsur-unsur organisasi sosial tersebut yaitu kumpulan individu, interaksi sosial, lembaga sosial, peran sosial, kelas sosial, dan tujuan organisasi. Dan selanjutnya, hal yang perlu dijabarkan dalam etnografi sebuah penelitian yaitu mengenai sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sangat luas karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupan. Dalam kajian antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan kehidupannya. Menurut Kuncoro Ningrat, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki pengetahuan tentang yang pertama alam sekitarnya, selanjutnya tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya, binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya, lalu bagaimana dengan zat-zat bahan mentah dan benda-benda di lingkungannya, bagaimana tentang tubuh manusia, sifat dan tingkah laku manusia, dan ruang dan waktu. Nah, hal itu bisa menggambarkan perkembangan pengetahuan di suatu daerah. Selanjutnya mengenai sistem religi. Religi berarti manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih daripada manusia, yang disebut Tuhan, dan manusia berusaha melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan Tuhan. Maka seorang etnografi harus dapat menggambarkan bagaimana
sistem kepercayaan agama yang berada di daerah setempat. Selanjutnya yang terakhir kita membahas mengenai kesenian. Kesenian adalah salah satu dari unsur kebudayaan dan setiap kebudayaan mempunyai ukuran sendiri tentang seni dan apresiasi seni tidak sama bagi setiap orang. Kesenian merupakan ekspresi perasaan dan pikiran manusia yang sekaligus mencerminkan perilaku kehidupan masyarakatnya. Suatu karya yang mempunyai isi yang mengekspresikan nilai-nilai tertentu, menunjukkan maksud dan gagasan penciptanya, mengungkapkan suatu makna sebagai ekspresi kehidupan manusia, pendukungnya, dan merupakan kekayaan budaya di suatu bangsa. Bagaimana? Ternyata setelah kita lihat dari penjelasan tadi, seorang etnograf itu harus benar-benar dapat menguasai keadaan suatu daerahnya jika dia melakukan penelitian. Termasuk dalam penelitian kesehatan tentunya. Jadi seorang penulis atau peneliti etnografi sekalipun berbicara tentang kesehatan, mereka harus dapat mengumpulkan unsur-unsur kebudayaannya itu sendiri dari bahasanya, sistem teknologinya, ekonomi, organisasi sosial, pengetahuan kesenian, dan religi yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga pembaca dapat benar-benar memahami bagaimana proses keadaan kesehatan atau perubahan perilaku mengenai kesehatan di tempat atau daerah tersebut. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan seputar materi yang saya berikan, silakan kamu dapat mencantumkan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom komentar. Setelah kita bahas mengenai hal-hal tadi, maka sekarang silahkan jelaskan dan pelajari kerangka etnografi pada masyarakat Lampung. Kerjakan dan jangan lupa like, subscribe, klik loncengnya, dan kamu bisa share ke teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.